Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Risma dan partner saya Rifda akan menampilkan video transaksi dari PT Karya Abadi. Sebelum itu, silahkan kalian menonton video database pada video yang telah kami upload sebelumnya. Bukti 1 merupakan bukti kas keluar, yaitu untuk bagian gaji dan upah dan PLN. Maka, di accurate-nya kita ke Kasbank, lalu ke pembayaran, kemudian paid from-nya itu cash in bank, kemudian voucher number-nya kita ganti, yaitu BKK 001. Lalu untuk tanggal merupakan tanggal 1 Desember 2023. Memonya kita isi yaitu bagian gaji dan upah dan PLN. Kemudian untuk nomor akunnya yang pertama yaitu wages and salaries payable senilai 40 juta. Dan yang kedua yaitu electric, telepon, and water payable senilai 8 juta rupiah. Jangan lupa kita klik kalkulator, lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya, pada bukti transaksi kedua merupakan penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 25 Oktober dari PT Samudra. Maka masuk ke penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Received from-nya itu PT Samudra. Kemudian from number-nya BKM 001. Payment date merupakan tanggal 4 Desember 2023. Check date-nya juga kita ganti jadi tanggal 4 Desember 2023. Kemudian kita klik bayar dan di transaksi dijelaskan bahwa dikenai denda sebesar 1% atas keterlambatan pelunasan. Maka di total diskon kita klik 2 kali, kemudian kita klik tanda persenan yang warna merah, kemudian kita hitung jumlah dendanya, yaitu kita bisa hitung di kalkulator terlebih dahulu. Hutangnya yaitu Rp255.300.000 dikali 1% karena telat membayar, maka denda yang harus dibayar senilai Rp2.553.000. Selanjutnya akunnya yaitu late fee kolektif. Karena ini merupakan denda, maka di depan nominalnya kita gunakan minus atau ditambahkan minus. Lalu jangan lupa diklik kalkulator, kemudian kita simpan dan tutup. Transaksi berikutnya yaitu faktur pembelian. Karena kop suratnya merupakan nama PT dari orang lain, maka kita masuk ke faktur penjualan, kemudian kita isi PT Ahya, invoice number-nya FPJK 011, invoice date-nya yaitu tanggal 7 Desember 2023, ship date-nya juga tanggal 7 Desember 2023, kemudian itemnya yaitu Asus 12 unit, harga satuannya yaitu 8.250.000, kemudian item yang kedua yaitu Acer sejumlah 8 unit, harga satuannya yaitu 11.287.500. Kemudian kita klik beban, lalu break paid sejumlah 1 juta rupiah. Kemudian kita klik bayar pemasok, kita ganti tanggalnya jadi 7 Desember 2023. Karena ini merupakan uang muka, jadi yang dibayar baru sebagian saja, yaitu senilai 50 juta rupiah. Kemudian from number-nya juga kita ganti jadi FPJK 011, kemudian kita simpan dan tutup. Transaksi berikutnya yaitu bukti memorial, maka ini merupakan retur pembelian. Jadi kita masuk ke purchase return, kemudian PT-nya yaitu PT Ahya, tanggalnya tanggal 8 Desember 2023, return number-nya kita ganti jadi BM011, kita pilih retur yang tanggal 7 Desember 2023. Lalu itemnya yaitu 1 unit Asus. Kita pilih no, kemudian kita simpan dan tutup. Klik OK aja. Transaksi berikutnya yaitu faktur penjualan dari PT Samudra. Maka aktivitas penjualan, faktur penjualan, pelanggannya yaitu PT Samudra. Invoice number-nya kita ganti jadi PJT-012. Invoice dan ship date-nya kita ganti jadi 10 Desember 2023. Item yang pertama yaitu Asus, equity-nya 8, senilai 10.125.000 per unit.
Item yang kedua yaitu Acer, kuantitasnya 6, seharga Rp15.050.000 per unit. Kemudian biaya pengirimannya yaitu senilai Rp1.000.000. Nama akunnya yaitu Free Collected. Selanjutnya kita klik bayar. Tanggalnya jangan lupa kita ganti jadi 10 Desember 2023. Jangan lupa kita ganti from number-nya yaitu FPJT 012. Baru kita simpan dan tutup. Bukti transaksi ke-6 yaitu bukti kas keluar. Karena adanya pembayaran kepada bengkel usaha, maka masuk ke kas dan bank, lalu ke pembayaran, lalu kita memakai cash in bank. Voucher numbernya BKK 002 tanggal 12 Desember 2023. Memonya kita isi pembayaran kepada bengkel usaha, lalu akunnya yaitu Repairs and Maintenance Expense sebesar Rp2.500.000. Karena dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, maka kita gunakan akun income tax payable senilai Rp50.000 atau Rp2.500.000 dikali 2%. Jangan lupa kita klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi bukti kas masuk. Kita ke kas bank, lalu ke penerimaan. Karena pelunasan piutang, maka kita gunakan cash in bank. Lalu voucher numbernya yaitu BKM strip 002. Kemudian tanggal 14 Desember 2023. Memonya kita isi pelunasan piutang karyawan dari Jihan. Akunnya yaitu Employee Receivable senilai Rp5.000.000. Dan jangan lupa kita klik kalkulator, kemudian simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu bukti kas keluar. Maka ini merupakan pembayaran kita kepada PT Ahya. Jadi masuknya ke daftar pembelian, pembayaran pembelian. Kita klik tambah, lalu perusahaannya yaitu PT Ahya. From number-nya kita ganti menjadi BKK 003. Tanggal 16 Desember 2023. Di transaksi dijelaskan bahwa kita membayar pelunasan hutang di tanggal 7 Desember, maka kita klik yang tanggal 7 Desember. Kemudian karena kita meretur barang, maka kita mendapatkan diskon sebesar Rp4.558.965 perak. Akun diskonnya yaitu purchase discount. Kita klik OK. Kemudian kita ganti payment amount-nya yaitu Rp147.406.535 perak. Kemudian kita simpan dan tutup. Pada bukti transaksi ke-9 yaitu faktur penjualan kepada PT Adara. Maka ke aktivitas penjualan, faktur penjualan, lalu PT-nya atau perusahaannya yaitu PT Adara. Kemudian invoice number-nya kita ganti jadi FPJK 013. Invoice date dan ship date-nya kita ganti jadi tanggal 18 Desember 2023. Item yang pertama yaitu Asus sebanyak 10 unit seharga Rp10.125.000 per unit. Item yang kedua yaitu Acer sebanyak 12 unit seharga Rp15.050.000 per unit. Kemudian ada biaya pengiriman senilai Rp1.000.000. Lalu kita klik terima bayaran. Karena dia membayar uang muka senilai Rp50 juta, maka payment amount-nya kita ganti jadi Rp50 juta. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 18 Desember 2023. Jangan lupa kita klik kalkulator,
Lalu from numbernya kita ganti jadi FPJK 013. Kemudian kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu faktur pembelian. Maka kita ke aktivitas pembelian, faktur pembelian. Perusahaannya yaitu PT Abadi Jaya. Invoice numbernya FPJT 017 tanggal 19 Desember 2023. Kemudian item yang pertama yaitu Asus, equity-nya 15, unit price-nya yaitu 8.325.000. Item yang kedua yaitu Acer, equity-nya 10, unit price-nya 12.362.500. Kemudian ada biaya pengiriman yaitu freight batch sejumlah 1 juta. Lalu kita klik bayar pemasok. From numbernya kita ganti jadi FPJT 017 tanggal 19 Desember 2023. Kenapa kita klik bayar pemasok? Karena di sini ada uang muka sejumlah 276.835.000. Kemudian simpan dan tutup. Transaksi ke-11 yaitu retur penjualan. Maka kita di accurate masuk ke aktivitas penjualan, retur penjualan. Kemudian perusahaannya yaitu PT Adara. ISR numbernya kita ganti jadi BM002. Tanggal 20 Desember 2023. Kemudian kita pilih retur barang di tanggal 18 Desember. Kita pilih yang FPJK 013. Kemudian itemnya yaitu Acer, no, equity-nya yaitu 2. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi bukti kas keluar, pembayaran angsuran hutang bank. Maka daftar kas bank, kemudian pembayaran, klik tambah, paid from-nya cash in bank, voucher number-nya BKK 004, tanggal 22 Desember 2023, memonya bisa kita isi yaitu pembayaran angsuran hutang bank. Nomor akunnya yaitu Bank Loan senilai 9.833.609 perak. Lalu akun yang kedua yaitu interest expense senilai 5.031.824 perak. Kemudian kita klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil,
Ini tidak usah kita jurnal karena kita menggunakan metode dana tetap. Selanjutnya yaitu transaksi bukti kas masuk. Maka kita ke kas bank, lalu penerimaan. Kita menggunakan cash in bank. Voucher numbernya BKM 006 tanggal 25 Desember 2023. Memonya bisa kita isi yaitu penerimaan, pendapatan, dividen, kemudian akunnya yaitu dividen revenue senilai 9 juta rupiah. Kemudian kita klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya juga voucher kas kecil, jadi tidak perlu kita jurnal karena kita menggunakan metode dana tetap. Transaksi ke-16 yaitu bukti kas keluar, maka kita ke kas bank lalu pembayaran. Paid from-nya itu cash in bank. Voucher numbernya kita ganti jadi BKK 007. Tanggalnya yaitu tanggal 27 Desember 2023. Memonya merupakan pembayaran PPN bulan November. Nama akunnya yaitu fat out di sebelah debit sebesar 35.470.000. Kemudian akun yang kedua yaitu fat in di sebelah debit sebesar 27 juta rupiah. Jangan lupa kita klik kalkulator. Total yang kita bayar yaitu 8.470.000, lalu simpan dan tutup. Transaksi yang terakhir merupakan pengisian kembali dana kas kecil, maka kita ke aktivitas, buku besar, kemudian bukti jurnal umum, kemudian voucher numbernya yaitu BKK 008 tanggal 29 Desember 2023. Deskripsinya pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian akunnya kita lihat yaitu di tanggal 24 Desember tadi merupakan pembelian perlengkapan, maka akunnya office supplies senilai 850.000, dan yang kedua yaitu store supplies di sebelah debit senilai 750.000. Lalu transaksi yang kedua yaitu tanggal 27 pembuatan brosur perusahaan, maka akunnya promotion and advertising expense di sebelah debit senilai 1 juta rupiah. Kemudian kreditnya yaitu cash in bank. Lalu kita simpan dan tutup. Setelah menginput seluruh transaksi,
maka kita harus melakukan penyesuaian. Yang pertama yaitu kita ke aktivitas buku besar, kemudian bukti jurnal umum, lalu tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2023. Akun yang di sebelah debit ada cash in bank sejumlah Rp318.000. Kemudian di sebelah debit ada bank charges sejumlah Rp18.000. Kemudian ada income tax expense senilai Rp84.000. Di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya itu ada interest revenue sejumlah Rp420.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Penyesuaian yang kedua sama, kita ke aktivitas buku besar kemudian bukti jurnal umum. Tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2023. Ini merupakan penyesuaian perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Maka akun yang pertama yaitu store supplies expense senilai Rp3.270.000. Kemudian di sebelah kreditnya ada store supplies. Karena ada dua penyesuaian perlengkapan, maka selanjutnya yaitu ada penyesuaian perlengkapan kantor. Akunnya yaitu office supplies expense senilai Rp1.990.000. Lalu di sebelah kreditnya ada office supplies. Kemudian kita simpan dan tutup. Tanggalnya kita ganti jadi 31 Desember 2023. Kemudian penyesuaian yang ketiga yaitu mengenai asuransi. Maka akun yang di sebelah debit yaitu insurance expense senilai Rp42 juta pada prepaid insurance senilai Rp42 juta. Kemudian penyesuaian yang keempat yaitu mengenai iklan atau promosi. Maka akun yang di sebelah debit yaitu promotion and advertising expense sejumlah Rp4 juta. Kemudian akun yang di sebelah kredit yaitu prepaid advertising sejumlah Rp4 juta. Jangan lupa kita enter untuk menyesuaikan antara debit dan kredit. Kemudian kita simpan dan tutup.
Transaksi selanjutnya yaitu penyesuaian mengenai gaji dan upah. Maka akun yang di sebelah debit yaitu wages and salaries expense sejumlah Rp48.200.000. Kemudian di sebelah kreditnya ada dua akun. Yang pertama yaitu wages and salaries payable sejumlah Rp45.790.000. Akun yang kedua di sebelah kredit yaitu income tax payable sejumlah Rp2.410.000. Kemudian kita enter untuk menyesuaikan saldo antara debit dan kredit. Lalu kita simpan dan tutup. Kemudian kita ke bukti jurnal umum lagi. Tanggalnya 31 Desember 2023. Penyesuaian berikutnya yaitu mengenai electricity, water, and telephone. Maka akun yang di sebelah debit yaitu electricity, water, and telephone expense sejumlah Rp1.720.000 pada electricity, telephone, and water payable sejumlah Rp1.720.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu penyesuaian mengenai penyusutan gedung, kendaraan, dan peralatan. Maka kita ke bukti jurnal umum, lalu tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2023. Voucher numbernya BKK 015. Akun yang pertama yaitu depreciation expense building sejumlah Rp2.500.000 pada accumulate depreciation building senilai Rp2.500.000. Selanjutnya penyusutan mengenai kendaraan. Maka yang di sebelah debit yaitu depreciation expense vehicles pada accumulate depreciation vehicles sejumlah Rp2.500.000. Kemudian penyusutan yang ketiga yaitu penyusutan peralatan. Maka yang di sebelah debit yaitu depreciation expense equipment sejumlah Rp5.625.000 dan di sebelah kredit yaitu accumulate depreciation equipment sejumlah Rp5.625.000. Kemudian kita enter untuk menyamakan antara debit dan kredit, lalu simpan dan tutup. Penyesuaian yang terakhir yaitu mengenai hutang pajak. Jangan lupa kita ganti tanggalnya jadi 31 Desember 2023. Kemudian akun yang di sebelah debit yaitu income tax expense sejumlah Rp2.115.250 pada income tax payable
kemudian simpan dan tutup. Setelah menginput penyesuaian, maka selanjutnya yaitu periodik proses akhir bulan, periode Desember tahun 2023. Setelah semuanya selesai, maka kita cek laporan ke daftar laporan buku besar keseluruhan jurnal, kemudian dari 1 Desember 2023. Ini merupakan keseluruhan jurnal PT Karya Abadi. Selanjutnya yaitu neraca standar per tanggal 31 Desember 2023. Ini merupakan saldo neraca standar di PT Karya Abadi. Selanjutnya yaitu laba rugi standar dari 1 Desember 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.